Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Amma ba'du. Puja-puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'i tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Titin Yuniartin STH IMPD. Yang saya hormati teman-teman ilmu Al-Quran Tafsir semester 1. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Video kali ini saya memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah ilmu tauhid. Kali ini saya mencoba memaparkan sedikit mengenai tema al-wala wal bara. Perlu diketahui al-wala wal bara berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dan dibentuk dari dua kata, yaitu al-wala dan al-bara. Al-wala secara etimologi mengandung beberapa arti, diantaranya al-mahabbah, mencintai, al-nusroh, pertolongan, al-ittiba, mengikuti, dan al-qurb, wad-dunu, kedekatan. Jika kita mengartikan kebahasaan atau cara lugawiyah itu direnungkan, maka arti kebahasaan itu semuanya akan kembali pada an-nusroh wal mahabbah, pertolongan dan kecintaan. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa arti dasar dari al-wala adalah al-mahabbah, kecintaan, dan al-qurb, kedekatan. Adapun al-bara mengandung arti at-talakus, yaitu membebaskan dan melepaskan, atau at-tanazuh, suci atau bersih. Bisa at-tadabaud, menjauhi, dan az-zaro, mengajukan alasan. Al-bara dasarnya adalah kembali pada makna al-bughdhu, kebencian, dan al-bu'du, menjauhi. Singkatnya, para ulama cenderung memaknai al-wala secara bahasa dengan kecintaan, pertolongan, atau sikap loyalitas dan kesetiaan. Adapun al-bara adalah kebalikan dari keduanya. Secara terminologi, menurut Muhammad bin Sa'id Al-Qahtani, al-wala adalah mendekatkan diri kepada sesuatu yang menempatkan kecintaan serta kasih sayang kepadanya, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun dengan niat. Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-wala adalah keselarasan, muwafaqah, antara keinginan seorang hamba dengan Rabb-nya terhadap segala sesuatu yang dicintainya dan diridhoinya, baik di objek kecintaan dan keberadaan tersebut berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, dan sesuatu zat tertentu. Sementara al-bara adalah menjauhi, berlepas diri dari timbul rasa permusuhan setelah dilakukan upaya al-i'zar, memberikan penjelasan secara argumentasi, atau al-indar, peringatan. Dalam ungkapan lain, al-bara secara istilah dapat didefinisikan sebagai keselarasaan. Jadi muwafaqah antara keinginan seorang hamba dengan Rabb-nya terhadap segala sesuatu yang dimurkainya, dibencinya, dan tidak diridhoinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip al-wala wal bara adalah keselarasan
keselarasan, muwafaqah antara keinginan seorang hamba dengan Rabb-nya terhadap segala sesuatu, baik yang diridhoinya, yang dicintainya, ataupun yang dimurkainya dan dibencinya. Sesuatu berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, dan terhadap person atau benda-benda tertentu. Oleh karena itu, ada 4 hal yang dijadikan objek dalam pembahasan al-wala wal bara. Di antara yang 4, 1, ucapan seperti zikir yang merupakan ucapan yang diridhoinya Allah, dan laknat yang merupakan kebalikannya. Kedua, perbuatan seperti salat, zakat, puasa sebagai sesuatu yang dicintai Allah, dan perbuatan riba, zina, meminum khamar dan sebagainya adalah sebagai sesuatu yang dimurkainya. Yang ketiga, keyakinan seperti iman dan tauhid sebagai sesuatu yang diridhoinya, dan syirik dan kekufuran adalah sebagai sesuatu yang sebaliknya. Terakhir, yang keempat adalah person tertentu seperti orang beriman dan bertauhid sebagai orang yang dicintai Allah, dan orang kafir, musyrik dan munafik sebagai person yang dimurkainya. Hadirin rahimakumullah, Isham bin Abdullah As-Sanani, salah seorang profesor di Fakultas Syariah dan Usuluddin di Universitas Al-Qusaim, Saudi Arabia, menyebutkan bahwa di antara prinsip keyakinan akidah Islam yaitu wajibnya seorang muslim yang konsisten terhadap kalimat tauhid untuk berwala pada sesama orang-orang yang bertauhid dan memusuhi orang-orang yang memusuhi tauhid tersebut. Hal ini merupakan di inti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti dan dijadikan teladan bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim, orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata beriman kepada Allah, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sesungguh akan memohonkan ampun bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Prinsip al-wala waro juga merupakan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Maidah ayat 51. Ayat ini merupakan larangan untuk berwala kepada ahli kitab secara khusus dan juga larangan untuk berwala kepada orang-orang kafir secara khusus.
Bahkan Allah melarang orang-orang beriman untuk berwala kepada orang-orang kafir, meskipun mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan nasabnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanukum awliya inistahbul kufra alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah At-Taubah ayat 23. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi kita bisa simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebahagiaan hakiki bagi orang-orang yang mengikuti dan melaksanakan agama Islam dengan sungguh-sungguh sebagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan kesengsaraan dan kehinaan bagi orang yang memerangi agama Islam. Sesungguhnya pokok agama Islam adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan mengucapkan dan mengamalkan kalimat tauhid inilah dibedakan antara muslim dan kafir. Dipaparkan keindahan surga dan persen neraka. Dan tidaklah tauhid seseorang sempurna sampai ia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah. Inilah yang disebut al-wala wal bara. Al-wala wal bara maksudnya adalah mencintai orang-orang yang beriman dan loyal kepada mereka, membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka, berlepas diri dari mereka dan dari agama mereka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari segi pengucapan atau penyampaian atau pembacaan yang lain-lainnya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.